Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara pencinta surga yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita memasuki bulan suci Ramadan, yang dalam bulan itu diwajibkan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan satu ibadah puasa berdasarkan ayat Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam kesempatan ini, saudara-saudara pencinta surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Kewajiban melaksanakan ibadah puasa tujuannya agar seorang mukmin itu menjadi orang yang bertakwa. Akan tetapi tidak semua yang diharapkan itu bisa menjadi kenyataan. Justru ada orang-orang yang merugi dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Tentunya bukan merugi secara material atau penghasilan atau income, tapi yang dimaksud merugi di dalam kesempatan ini adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan yang menjadi bulan istimewa, bulan Aquazion, atau bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelipat gandaan ibadah, memberikan kesempatan bagi seorang muslim untuk berakselerasi, untuk melakukan percepatan berbanding lurus antara singkatnya umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai kesempatan beribadah dengan banyaknya nilai ibadah yang dilaksanakan. Bisa kita lipat gandakan, kita perbanyak, kita akselerasi, kita lakukan percepatan di bulan suci Ramadan. Namun tidak semua kita umat Islam bisa melaksanakan apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang merugi di sini, rugi itu biasanya kalau dalam dunia dagang adalah antara modal yang dikeluarkan dengan untung yang didapatkan itu tidak seperti yang diharapkan. Kalau modal yang dikeluarkan kemudian hasil penjualan atau keuntungan jauh lebih banyak daripada modal yang dikeluarkan, itu adalah beruntung. Ada untung tipis, ada untung tebal, ada untung sedikit, ada untung banyak. Ada juga balik modal, ada merugi. Artinya antara modal yang dikeluarkan dengan hasil penjualan atau omset dari penjualan itu justru lebih kecil, atau modal tidak pulang itu merugi. Jadi kalau ada transaksi, ada jual beli, ada barang yang diperjualbelikan, ada harga, dan di situ bisa dilihat kerugian atau keberuntungan. Saudara-saudara pencinta surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-shaimina was-shaimat, dalam konteks bulan suci Ramadan, kalau kita jadikan bulan suci Ramadan itu dimensi waktunya adalah modal atau ra'sul maliyah, kapitalnya, kemudian ibadah itu adalah keuntungan, benefitnya, kemudian menyia-nyiakan bulan Ramadan itu adalah bagian dari kerugian. Tidak mengisi bulan Ramadan itu dengan ibadah itu adalah sebuah kerugian. Maka mari kita hitung antara kapital, rasul maliyahnya, modalnya, waktu dengan isian. Apakah kita isi dengan kebaikan, dengan ibadah, atau justru tidak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang bernilai ibadah. Disitulah akan terlihat satu kerugian, keberuntungan, atau balik modal, kembali modal. Di sini ada dua hal atau dua orang, dua dimensi yang merugi. Yang merugi pertama itu tentunya sama sekali tidak berinteraksi dengan Ramadan. Semua amalan-amalan wajib maupun amalan sunnah yang seharusnya dilaksanakan di bulan Ramadan justru tidak dilaksanakan.
Dia seorang muslim, dia tidak berpuasa. Dia seorang muslim, dia juga tidak melaksanakan amalan sunnah yang ada di bulan Ramadan, seperti tarawih, seperti tadarus, seperti amalan-amalan lain dan wajib yang sunnah, zakat fitrah dan lain-lain sebagainya, memberi buka kaum du'afa atau sesama muslim. Ini betul-betul merugi karena sama sekali tidak melakukan. Ada juga yang merugi, tapi kerugian itu tidak seperti yang pertama ini. Yang merugi yang kedua itu adalah orang yang melaksanakan. Dia berpuasa, dia melaksanakan sholat tarawih, dia bertadarus, dan lain-lain sebagainya. Tapi dalam upaya mencapai ketakwaan di bulan Ramadan atau melaksanakan kewajiban di bulan suci Ramadan, dia berpuasa, tapi puasanya tidak seperti yang diharapkan. Tidak puasa yang lahir dan batin, tidak berpuasa sebagaimana harapan menjadi orang yang bertakwa, atau seperti puasa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju' wal 'atsy, kecuali hanya rasa lapar dan rasa dahaga semata. Ini tentunya sangat merugi. Dia berpuasa, yang tadi tidak berpuasa, ini berpuasa, tapi masih merugi lagi. Karena puasanya hanya puasa dari tidak makan, dari tidak minum, tapi masih menggibah, masih dia berbuka dengan riba, masih dia berbuka dengan maksiat-maksiat lainnya. Akan tetapi kita diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang beruntung. Kita berpuasa, puasa itu betul-betul bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tapi berpuasa dapat mengendalikan diri, dapat menjaga, menguasai diri, bukan menjadi pribadi yang dikendalikan diri, tapi mengendalikan diri, mengendalikan syahwat birahi, mengendalikan syahwat amarah. Semua itu sebenarnya nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya syahwat sehingga kita punya kecenderungan ke lawan jenis, dan kita berkeluarga, kita menikah dan mengembangkan keturunan. Kita punya syahwat untuk marah, punya nafsu untuk marah. Itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita tidak bisa marah, karena marah itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk dikendalikan. Karena dengan marah itu kita daf'un nafs, daf'ul mal, daf'ul ir. Kita menjaga harta, menjaga harga diri, menjaga kehormatan, menjaga agama dengan nikmat yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa marah. Tapi marah itu dikendalikan, syahwat itu dikendalikan, sehingga dengan berpuasa kita bisa mengendalikan diri. Kita akan menjadi orang yang kuat, dan hakikat orang kuat itu kata Rasulullah SAW, laisa syadid, kekuatan itu, orang kuat itu, orang jago itu bukan diukur dengan bisur'ah, dengan juara gulat dia, dengan juara tinju dia, tapi innamas syadid, akan tetapi orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yang bisa menguasai diri, dirinya dia kuasai, bukan dia dikuasai dirinya. Dia mengendalikan diri, bukan dirinya mengendalikan dia. Karena ada orang yang kita lihat di kegelapan malam, ketika hujan, dia keluar, mengapa? Beli rokok. Seharusnya dia istirahat agar badannya sehat. Dia tidak keluar, hujan-hujan tidak masuk angin. Dia tidak membeli rokok, membelanjakan hartanya di jalan yang sia-sia, yang merusak kesehatannya. Tapi kenapa itu dia lakukan? Karena dia dikendalikan dirinya. Maka dia itu merugi sebenarnya. Tapi kalau bisa kita mengendalikan diri, kita malam istirahat, ketika hujan itu kita tidak keluar, dan uang kita justru belanjakan di jalan Allah, kita berbagi kepada kaum du'afa, fakir miskin, disitulah letak keuntungan. Maka ibadah puasa itu bukan hanya membentuk kepribadian kita di bulan Ramadan menjadi orang beruntung, tapi selanjutnya dalam menapaki dan menjalani kehidupan kita hari-hari penuh dengan keberuntungan, karena kita bisa mengendalikan diri kita,
bukan kita yang dikendalikan diri kita, maka jadilah pemenang kita di bulan Ramadan, menjadi orang-orang yang mendapat keberuntungan dan mendapat kemenangan. Maka di akhir Ramadan nanti ucapan yang kita terima adalah wa kullu amin wa antum bi khair minal a'idin wal faizin. Al faizin itu adalah para pemenang. Mudah-mudahan kita semua pecinta surga menjadi al faizun, para pemenang di akhir dari madrasah Ramadaniyah. Madrasah Ramadan kita terbentuk menjadi pribadi yang bisa mengendalikan diri dan berakhir dengan pemenang al-faizun dalam setiap pertarungan, karena kita sudah menjadi orang kuat. Karena orang kuat hakikat itu adalah orang yang bisa mengendalikan diri, bukan dikendalikan diri. Maka karena kita orang kuat, maka kita adalah pemenang. Maka fi kulli am, setiap tahun, sepanjang tahun, wa antum bi khair minal a'idin wal faizin, suci kembali dan menjadi pemenang dalam setiap pertarungan, khususnya dengan musuh kita yaitu syaitan, dan terlebih adalah diri kita sendiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya Samsul Qadri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.